Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa karena 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Juli tahun 2020 adalah satu hari, satu peristiwa di mana kita meresmikan berdirinya Radio Kristen, Radio Suara Pengharapan. Bagi saudara-saudara mungkin ada yang memandang, oh ini apa ini? Ya mungkin ada yang sering dengar, kenapa Pak Mit ngomong berulang-ulang? Ini penting bagi saya. Saya sudah sampaikan yang di grup jemaat bahwa saya hanya punya cita-cita yang kecil, yaitu punya radio FM, Radio Kristen, sama seperti Sasando, sama seperti di Solo apa? Emmanuel dan sebagainya. Ya. Dan saya sampai menjadi anggota orari, sampai dirikan tower, saudara tahu ya. Ya, sebenarnya itu hanya saya pengen kenal orang-orang yang di situ dan akhirnya frekuensi penuh. Nggak bisa. Izinnya juga susah. Ya. Terus karena pandemi kemarin saudara tahu bahwa kita tidak bisa beribadah, saya buat renungan tertulis sebentar. Lalu ada jemaat yang datang sama saya, Pak Mit, minta tolong jangan renungan yang tertulis, renungan yang pakai suara. Saya membuat renungan yang saya bagi di grup jemaat sampai 153. Dan saat itu Tuhan memberikan sesuatu, yaitu tidak hanya renungan yang dibagi setiap hari di jemaat, tetapi ada terobosan, yaitu Radio Suara Pengharapan. Saudara masih ingat ketika Tuhan kasih visi menjadi berkat bagi kota Klaten, Indonesia dan bangsa-bangsa? Saya nggak tahu untuk apa ini, kenapa ada kalimat seperti itu. Saya baru tahu bagian yang menjadi berkat selain yang lain, yaitu Radio Suara Pengharapan. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang sering menikmati, ada yang belum, ada yang bahkan menginstal saja tidak. Saya himbau, nikmati saudara. Amin. Pernah satu kali saya bergabung dengan rombongan dari GPI Patniko. Kenapa ini KKR? Sekali event saja sudah 800 juta. Capeknya minta ampun. Bagian dari timnya Pak Noldi ngomong sama saya, Pak, kalau ada satu saja yang disembuhkan, walaupun kita harus keluarkan banyak biaya, tapi kami sudah bersyukur satu saja yang disembuhkan. Saya tahu melalui radio ini, kalau ada satu orang saja yang tadinya nggak semangat jadi semangat, itu sudah kita memberkati. Amin. Apalagi kalau ada satu orang yang mau bunuh diri, sudah putus harapan gara-gara mendengar Radio Suara Pengharapan, wah dia jadi bangkit. Ya, makanya di siaran jam 9 itu ada temanya apa? Dia buka jalan. Nah, dia buka jalan. Ya, kalau ada satu orang saja yang lemah, lalu mendengar dikuatkan, kita udah jadi berkat. Kita nggak tahu. Kalau saya bicara di sini, saya hanya bicara dengan berapa ratus orang. Tapi kalau radio mengudara, lalu ada atmosfer pujian penyembahan, wah ini luar biasa. Atmosfer pujian penyembahan bagi Tuhan itu membersihkan atmosfer yang ada di atas kita. Amin. Amin. Satu orang saja yang pagi hari bangun gak bergairah, gara-gara dengarkan renungan, jadi bergairah. Makanya ini penting sekali. Saudara, di tengah-tengah kita hadir Bapak Anton bersama istri dan anak. Bapak Anton ini adalah hamba Tuhan di GKK di Yogyakarta yang membidani. Kalau lahiran kan ada bidan ya, kalau di desa ada dukun ya, menolong lahirnya. Ini Bapak Anton ini menolong kita, membidani di tengah-tengah beratnya COVID, lalu di portal semua. Kita diam-diam di sini ada training. Saya Pak Anton, Pak, apa saya bisa masuk? Oh bisa.
Nggak ada masa, training terus. Training sampai enggak, saya ngomong biar dunia berhenti, kita jalan terus. Amin. Dan hasilnya ada. Makanya saya menghimbau kepada saudara-saudara yang ada di sini, nikmati. Ya, itu pulsanya nggak banyak kok. Ya, kalau radio FM kan harus di rumah dengarkan radio besar gini kan. Nah sekarang kalau HP bisa dibawa kemana-mana. Saya kalau sepedaan saya setel radio Suara Pengharapan. Ya kalau saya aktivitas di luar saya setel. Saya di mobil saya setel radio Suara Pengharapan. Jadi saudara-saudara mesti harus merasa memiliki. Amin. Coba tanya samping kanan kirinya. Sering setel enggak radio Suara Pengharapan? Ya. Sering setel enggak? Coba mama. Ini HP-nya mah. Ya, mesti saudara setel. Ya, kalau saudara setel, ya ini iklan sebelum firman Tuhan ini. Ya. RSP sudah ada di sini, tinggal tik ya. Ya, ini luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kalau saudara setel, firman Tuhan. Ya, sudah ada di sini, tinggal tik ya. Ya, ini luar biasa. Langsung. Ya. Ya, kalau saudara setel, ngeplay ya? Ngeplay ya? Ngeplay Pak? Tapi diulangi beberapa kali. Iya. Oke. Jadi saya sengaja kemarin telepon Pak Anton, Pak, Bapak ada waktu besok minggu bagi firman, karena beliau yang membidani lahirnya. Dan nanti akan ada potong tumbang sebentar. Saya sudah pesen Pak, nanti banyak acara nih di gereja. Di sini ada gotong royong. Jadi saya minta firman Tuhan waktunya 30 menit maksimal. Ya, kita sambut firman Tuhan dengan penuh antusias. Amin. Mari kami persilahkan Bapak Anton. Silahkan. Tepuk tangan. Shalom Bapak Ibu yang saudara yang terkasih. Shalom, ada semangat? Baik, terima kasih Pak Mit dan segenap jemaat yang mempercayakan. Jadi tadi sudah dibuka oleh Pak Mit, kenapa ada lahirnya Radio Suara Pengharapan. Saya akan mulai dengan sebuah kesaksian seperti ini. Sekian belas tahun yang lalu ketika saya diminta Tuhan untuk mengerjakan sebuah pelayanan media khususnya radio, saya berjalan tidak dengan keyakinan bahwa itulah panggilan saya. Kenapa? Karena hari itu adalah hari-hari di mana kondisinya sangat minus. Kalau saudara lihat Radio Suara Pengharapan studio sekarang, itu jauh lebih baik. Dulu studio yang diserahkan ke saya adalah studio yang itu hanya kamar, ukuran kamar 3x3 yang saya paksa menjadi sebuah studio. Dan peredamnya itu adalah bekas. Jadi bekas dari karpet tempel-tempel gitu, nggak karu-karuan. Ya, perjalanannya sangat berat sekali. Dan saya berkata, Tuhan, kalau seperti ini saya mau keluar. Kenapa? Karena saya tidak yakin bahwa ini panggilan saya. Sedangkan teman-teman saya yang lain mengerjakan pelayanan jadi lebih baik, lebih maju, diberkati. Saya melihat Tuhan, apa yang salah ini? Saya sudah berdoa, saya sudah lakukan banyak hal. Saya dedikasikan hidup saya di media, khususnya radio. Tapi ada hal yang tidak berkembang hari-hari itu. Sampai satu kali adalah komputer, satu-satunya komputer radio rusak. Dan itu tidak ada biaya untuk kami servis. Saya berkata, ya Tuhan, seperti pepatah mengatakan gini, sudah jatuh tertimpa tangga. Saya berkata, Tuhan, ada yang salah ini. Kenapa? Hanya untuk membenarkan komputer rusak tidak bisa. Nggak ada uang sama sekali. Saya hari itu memutuskan gini, Tuhan, saya memutuskan mau keluar. Kenapa? Karena lihat kondisi yang bagi saya waktu itu sangat berat. Bagi hidup saya berat, apalagi saya disuruh melayani di situ. Saya berkata, Tuhan, aku ingin keluar. Saya sudah menetapkan hati waktu itu, saya mau pamitan. Ya, saya mau pamitan dengan orang-orang yang bagi saya waktu itu adalah sebuah pemimpin-pemimpin di gereja di mana saya beribadah. Saya katakan saya mau pamitan keluar. Kenapa? Saya tidak tahan dengan kondisi seperti ini.
Ketika saya mau pamitan keluar, ketika saya ibadah, saya ingat pagi-pagi ketika saya datang ibadah dan saya duduk di paling belakang karena saya datang terlambat. Saya sengaja datang terlambat kenapa? Karena hari itu adalah hari terakhir saya ada di radio. Hari itu adalah hari di mana saya mau pamitan. Ketika saya sedang berdoa menyembah Tuhan, Tuhan bicara di dalam, Tuhan bicara cukup keras waktu itu, bilang gini, nak berdiri buat pelayanan radio. Itu saya lemes hari itu Tuhan, aku tuh mau keluar, aku gak tahan Tuhan, gak tahan dengan kondisi yang terjadi, sangat miskin dan sangat minus. Tidak ada yang bisa diandalkan, sedang saya lihat radio-radio yang lain, teman-teman saya pelayanan yang lain sudah mereka diberkati luar biasa, berkembang luar biasa. Saya berkata Tuhan, berdiri buat pelayanan radio. Hari itu saya urungkan niat. Saya kembali berdoa berkata gini, kalau aku harus ada di tempat ini, bagaimana nanti masa depanku? Waktu itu saya dengan istri saya masih pacaran, jarak jauh, karena dia ada di luar kota waktu itu, dan dia tidak yakin dengan saya. Tanya, dia tidak yakin, dia bilang gini, kamu itu pelayanan, tapi aku nggak lihat hidupmu berkembang. Itu kata-kata itu sisi lain menusuk di hati saya, sisi lain juga koreksi dalam hidup saya. Iya ya, aku pelayanan, tapi hidupku nggak berkembang. Ada yang salah ini, ada yang salah. Singkat cerita, berjalan sekian bulan saya kembali memutuskan gini, Tuhan, pokoknya aku mau keluar. Ya, waktu itu ada sebuah tawaran teman saya di luar kota di Surabaya, dia berkata gini, bro, daripada kamu bertahan di situ, silahkan kamu mengerjakan pelayanan radio di sini. Aku tahu potensimu, aku tahu semua yang hatimu buat pelayanan radio, kamu di sini. Dia aja ngomong ada PK sekian dan sebagainya, nanti ada fasilitas sekian-sekian. Saya berkata, wow, fantastis. Benar ya saudara ya? Kalau saudara lagi dalam kondisi minus, drop dan sebagainya, ada sebuah tawaran yang menggiurkan, saudara ambil nggak? Pasti ambil. Kenapa? Itu berkat, betul kan? Saya juga gitu, wah asik berkat nih. Saya berkata, oke, minggu depan saya akan kembali lakukan. Saya akan apa? Saya sudah siap-siap mau pamitan. Saya sengaja datang terlambat ibadah, duduk di paling belakang. Ya, ketika penyembahan bagian terakhir kata-katanya menyentuh saya waktu itu. Dan saya bisa mencucurkan air mata, saya sambil mengangkat tangan bisa mencucurkan air mata. Tuhan bicara lagi yang kedua. Dan itu sangat tegas di telinga. Berkata gini, nak berdiri buat pelayanan radio Love Jogja, maka hidupmu akan jadi ajaib. Yang saya lakukan waktu itu adalah lemes, saya berkata, Tuhan, aku mau keluar. Aku mau keluar Tuhan, karena ada yang salah dengan semua ini. Tapi ketika bagian yang kedua Tuhan berkata, berdiri nak buat pelayanan radio Love Jogja, maka hidupmu akan menjadi ajaib. Hari itu tidak ada pilihan lain kecuali saya begini, Tuhan, kalau Engkau suruh aku untuk aku pelayanan di radio, aku minta Tuhan terobosan. Aku minta terobosan karena kondisi seperti ini aku tidak bisa bergerak apa-apa. Peneguhannya adalah gini, besok harinya, saya ingat hari itu, hari Senin pagi, ya sekitar jam 9:30, hampir jam 10 kurang, ada bapak-bapak tua bersepeda dari Kulon Progo. Ya, dari Kulon Progo mencari stasiun radio Love Jogja FM di mana. Dia nyari dan ketemu salah satu teman saya, dia bilang, wah ada Pak, saya panggilkan pengurusnya, saya panggilkan yang bertanggung jawab, saya dipanggil. Saya bilang, Bapak ini singkat seperti ini, Mas, kenapa radionya mati? Saya jawab, Pak, maaf, komputer kami rusak. Bapak ini bilang gini, kamu tahu enggak, saya adalah orang yang setia mendengarkan radio. Berapa minggu ini saya tidak mendengarkan radio. Jadi tolong segera diperbaiki. Itu bapak tua ya dari Kulon Progo bersepeda sampai di Jogja. Ya di tempat waktu itu studio lama masih diberikan dengan penuh keringat. Ya sambil terengah-engah. Akhirnya dia mengeluarkan amplop. Saya cuma bisa kasih ini, tolong segera betulkan. Habis itu bapak itu pulang. Pak, mau kemana? Saya pulang. Saya hanya ingin menanyakan kenapa radio ini mati. Sudah tahu ketika saya terima amplop itu,
Saya naik ke atas karena waktu itu studio kami di atas di lantai 2. Ya, saya masuk studio, saya ngomong, Tuhan, aku tahu ini malaikat yang menampar aku. Waktu itu sebuah tamparan keras dalam hidup saya. Saya berkata, Tuhan, ada segitunya orang yang masih mencintai radio dan mendengarkan radio. Jauh-jauh dari Kulon Progo bersepeda, saya tanya dari jam berapa Pak berangkat? Hampir setengah 6 pagi saya berangkat bersepeda ngontel hanya untuk bertanya kenapa radio itu mati. Saya berkata, saya ambil amplopnya, saya buka, saudara tahu, isinya bukan 5.000, isinya bukan 20.000, 100.000, bukan. Isinya adalah uang 2.000, 1.000-an dan itu lusuh. Saya hitung, jumlahnya 75.000 rupiah. Saya nangis terima itu, saya berkata, Tuhan, segitunya Engkau memperhatikan. Baru kemarin saya berkata, Tuhan, aku mau keluar karena aku tidak tahan dengan semua kondisi pelayanan yang ada. Baru kemarin saya berdoa, Tuhan, aku minta terobosan kalau Engkau minta aku ada di tempat ini. 75.000 hari itu saya bawa ke tukang servis. Saya bilang, Mas, tolong cekkan komputer mati. Dicek sama masnya, Mas, habisnya berapa? 75.000. Saudara masih tanya apakah itu Tuhan? Itu Tuhan, betul? Saya waktu dengar berapa Mas? 75.000. Saya tuh lemas gini, ya ampun Tuhan. Hanya dari seorang bapak-bapak yang bersepeda jauh-jauh dari Kulon Progo yang menanyakan radio mati dan dia bilang, tolong ya segera diservis supaya saya bisa dengerin radio. 75.000 dan uangnya hanya 2.000 dan 1.000-an. Tidak ada nominal yang lain. Dan itu lusuh. Uang itu kotor. Saya kasihkan, saya bilang masnya gini, nanti sore ya Mas silakan diambil. Sejak itu saya berkata, Tuhan, aku tahu ada sebuah maksud Tuhan, maksud ilahi dari Engkau menyuruh aku mengerjakan sebuah pelayanan radio. Amin. Sekian belas tahun yang lalu itu saya berangkat dari hal seperti itu. Oleh karena itu saya bersyukur kalau radio Suara Pengharapan, tadi sudah dibuka oleh Pak Mit cerita, di awalnya sudah dengan seperti itu, studio bagus, alat bagus, oke, saya dulu gak nikmati saudara. Saya dulu gak nikmati, serius gak nikmati. Ya. Sempat AC mati berbulan-bulan saya siaran pakai kipas angin yang blower yang besar itu. Caranya apa? Ketika saya siaran saya matikan. Ketika saya lagi putar lagu, ketika break itu tak putar, saya nyalakan kembali kipasnya. Gitu. Ketika ada tamu, saya yang malu. Kenapa? Saya bilang maaf ya, AC-nya baru saja rusak, tukang servisnya kami panggil belum datang-datang, itu alasannya. Nggak pernah bisa benerin AC. Mari kita buka sama-sama Roma 10. Karena saya diminta waktunya cuma 30 menit, jadi saya akan cepat. Ya, nanti bagian terakhir saya akan munculkan sebuah data dari Radio Suara Pengharapan. Saya berharap saudara lebih bangga dengan radio saudara. Ya, Roma 10 ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semuanya, saya tunggu. Roma 10 ayat yang ke-14. Jangan tanya Roma di bagian mana gitu ya, jangan ya. Ya, saya berharap semua sudah sering baca Alkitab setiap hari jadi tahu letak Roma di mana. Roma itu sebelum Wahyu dan setelah Kejadian intinya. Ya. Halamannya berapa cari sendiri. Ya. Oke, Roma 10 ayat yang 14 saya akan bacakan dengan cepat. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia atau kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Lanjut ayat ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Ada sebuah proses gini. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, orang-orang saudara kita yang ada di Lampung, di Palembang, dimanapun bisa mendengar firman kalau tidak ada yang memberitakannya. Amin. Prosesnya adalah seperti ini. Bagaimana setiap orang bisa berseru kepada Tuhan Yesus kalau mereka tidak pernah mendengar siapa Yesus itu. Amin. Mereka mulai menganggap gini, Yesus kan sama dengan nabi yang lain.
Memang Yesus nabi, betul, nggak ada salah. Karena ada banyak gelar dari pribadi Yesus. Ya. Lalu bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Dia, dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Saudara, kita ini adalah agen Kristus. Amin. Boleh buka PowerPoint-nya? Ya. Boleh buka PowerPoint-nya? PowerPoint yang pertama. Saudara perlu tahu bahwa dunia mengalami perubahan selama 25 tahun terakhir ini. Amin. Masih adakah yang punya HP Nokia 3315? Yang bunyinya pulik-pulik, telulit gitu, masih ada? Mungkin mainan anak-anak, ya. Kenapa? Itu dulu HP kita, betul? Dan kita bangga sekali, kenapa? Itu HP yang paling canggih zaman itu. Sekarang nggak berlaku. Ya, sekarang nggak berlaku. Next, berikutnya. Terus, nah, ini survei ya, survei penelitian. 640 juta pengguna jaringan aktif di seluruh dunia. Jadi kalau saudara dengar radio Suara Pengharapan, selama ada koneksi internet, bebas. Ya, kalau tanya kuotanya berapa, saudara punya kuota 1 giga, bisa dengerin radio Suara Pengharapan nonstop selama seminggu. Kenapa? Saya yang buat. Masa buat sekecil mungkin, ukurannya hanya kilobit dan megabit. Kenapa? Supaya memudahkan orang tidak tersedot kuotanya. Bagian yang kedua adalah Indonesia menduduki urutan kedua dalam catatan penggunaan Facebook terbanyak dan urutan pertama dalam penggunaan Twitter. Apa itu Facebook dan Twitter? Tanyalah anak-anak muda yang di sini. Ya, mereka punya akun Facebook dan Twitter. Ya, next berikutnya. Gereja perlu membuka diri untuk hal-hal yang berhubungan dengan media digital di era revolusi industri. Amin. Saya bersyukur dengan Bapak Gembala di tempat ini menangkap sebuah pergerakan Tuhan yang cukup luar biasa. Artinya tidak banyak gereja yang bermain di media radio. Kenapa? Mereka berkata gini, radio sudah tidak familiar. Radio sudah tidak pada masanya. Saya bilang, siapa yang bilang? Saya adalah satu-satunya orang, salah satu orang yang membuktikan bahwa radio itu masih eksis di hari-hari ini. Betul? Ya, selama pandemi, ya, pendengar radio itu naik berapa? 300 sampai 400 juta. Radio saya adalah bagian yang menikmati itu. Kami pandemi ya kemarin dalam 1 bulan 1 M pendengar kami. 1 miliar, kenapa? Karena kami kerjakan baik-baik. Next, ini nggak usah. Ya, gereja perlu menggunakan media digital dalam bermisi. Amin. Ya, banyak media yang dipakai, silakan. Ya, tapi kalau saudara di sini punya radio, mari kerjakan sebaik-baik mungkin untuk pelayanan radio. Ya, Matius 24 ayat 14 dikatakan gini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Tadi Pak Wit membuka gini, kalau saya khotbah di tempat ini cuma sekian ratus. Tapi begitu radio on mengudara, kita nggak pernah tahu berapa banyak mendengar. Amin. Saya akan munculkan data dari Radio Suara Pengharapan. Saya minta slide yang kedua bagian belakang-belakang. Ya. Saudara seperti gini. Saudara tahu bahwa radio, apalagi radio dengan sistem digital dan streaming itu semua ada ukurannya. Ya, saya butuh 4-6 tahun untuk belajar hal ini, tapi ketika saya berhasil, next, terus. Lagi maju. Oke, ini adalah data dari Radio Suara Pengharapan yang semalam saya ambil. Saya ambil dari 1 minggu. Itu kan ada 7 hari, 14 hari, 30 hari. Total pendengar Radio Suara Pengharapan dalam hitungan menit adalah 7.791. Oke. Lalu radio saudara ternyata sudah memberkati 24 negara. Next, buka berikutnya. Lanjut. Ini adalah semua platform orang membuka. Jadi meskipun aplikasi kita ada di Play Store, di Android atau dimanapun, tapi web kita bisa terakses dimanapun. Ini adalah data yang mengakses Radio Suara Pengharapan melalui semua platform. Ya, ada yang buka dari Radio Service, ada Dalvik, Mozilla dan sebagainya. Ini adalah datanya dari Radio Suara Pengharapan. Next. Ini adalah 24 negara yang tadi saya ceritakan. Ya. Kok banyak
itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Indonesia ada aja berapa nih? 1193. Belum dari negara-negara yang lain. Next. Dan ini pendengar radio suara pengharapan dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit, bukan jam. Jadi saya tanya sekali lagi, saudara masih tetap ragu dengan radio? Ini adalah sebuah pelayanan yang sangat efektif untuk menjangkau orang dimanapun berada. Ya. Sekian banyaknya pendengar. Saya berkata, Tuhan, terima kasih buat sekian belas tahun yang lalu aku boleh mengalami masa-masa sukar dalam pelayanan. Ya, karena itu sebuah pembelajaran yang sangat baik bagi saya untuk melatih bahwa ketika radio berkembang dengan baik, radio berkembang punya banyak jaringan yang baik, ya engkau boleh menata hatiku semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat Radio Suara Pengharapan. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim yang selalu mengerjakan terus senantiasa siaran di Radio Suara Pengharapan. Saya berdoa gini, ya, ketika engkau mengerjakan sungguh-sungguh sebuah pelayanan apapun yang Tuhan taruh di tempat ini, maka pelayanan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara jangan berpikir gini, kan kita di desa, enggak apa-apa. Saudara mau di desa, mau di bawah, mau di lembah, mau di gunung, mau dimanapun, ya, selama saudara menangkap dan mengerjakan semua yang Tuhan lakukan, yang Tuhan inginkan, maka itu akan berdampak besar. Amin. Jadi boleh dong kalau saya ditanya dari mana? Dari GPDI Canan, tempatnya Pak Mit. Berapa jemaatnya? Saya nggak bisa ngitung. Kenapa? Ditambah ini. Saudara bisa ngitung ini? Saya suruh ngitung nggak mau semalam. Kenapa? Mumet. Loh, ini saya ambil kurang lebih sekitar hampir jam 9 ya. Hampir jam 9 malam saya ambil sengaja, saya ambil malam. Kenapa? Karena di malam itulah banyak orang yang sedang mengakses. Saya enggak mau menghitung. Kenapa? Inilah yang terjadi. Jemaat yang hadir, yang tatap muka 200, 300 no problem. Tapi jemaat online-nya ribuan, ratusan ribu jutaan. Amin. Kenapa? Tidak terbatas. Sama seperti roh Tuhannya tidak terbatas. Ya, karena itu mari berbahagialah saudara di tempat ini yang punya pelayanan media khususnya radio. Ya, kenapa? Itu adalah sebuah wadah, sebuah senjata yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk menjangkau jiwa. Amin. Bagaimana mungkin orang dari tempat ini ada orang Palembang yang bisa mendengarkan? Gak mungkin kalau gak ada streaming, gak mungkin kalau gak ada media. Betul? Dan Pak Mit gak akan mungkin tiap minggu bikin KKR kesembuhan keliling-keliling dari kota A, kota B. Gak mungkin, karena melelahkan. Serius? Melelahkan. Tapi hanya dengan duduk di radio, saudara bersiaran, orang-orang yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang berbeban berat mendapatkan kekuatan. Ya, orang-orang yang letih lesu berbeban berat akhirnya melihat bahwa Tuhan itu baik. Dari mana? Dari apa yang mereka dengar. Makanya firman selalu berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan ketika mereka mendengar lagu dangdut koploan iman mereka naik. Tangkap ini ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ayatnya bukan seperti ini. Iman timbul dari pendengaran akan ketika engkau dengar lagu dangdutan. Bukan berarti saya berkata lagu dangdut gak penting-penting. Saya juga ngerjain lagu dangdut. Di segmen-segmen di tempat saya juga ada koploan, campur sari. Ada. Kenapa? Hiburan. Bukan sedang menarik roh Tuhan. Bukan. Artinya mari kerjakan lebih serius lagi. Next, yang terakhir. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ini sebuah hukum yang terus senantiasa Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, ia setia juga dengan perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Hukumnya adalah apa? Setia.
Ketika engkau setia dengan sebuah hal, banyak hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu, ketika engkau setia mengerjakan, maka lambat laun yang dari yang kecil ini diubah Tuhan menjadi besar. Amin. Saudara nggak bisa bilang gini, Tuhan beri aku yang besar, nggak bisa, saudara. Saudara nggak bisa berdoa gini, Tuhan aku pengen buka radio 100, nggak mungkin, satu aja nggak terurus kok. Satu aja nggak dikerjakan baik-baik kok. Bagaimana 100 bisa datang? Amin. Saudara, ketika satu radio suara pengharapan dikerjakan sebaik mungkin, jangan lihat hari ini. Saya selalu ngomong dengan teman-teman yang kerja di radio, jangan lihat hari ini. Taburan benihmu adalah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Amin. Kita nggak pernah tahu yang terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan buat radio suara pengharapan kita, saya nggak pernah tahu. Tapi percayalah, ketika setia dengan perkara yang kecil, maka perkara yang besar itu ditambahkan. Amin. Ketika Tuhan bicara sekian belas tahun yang lalu kepada saya, nak, berdiri buat pelayanan Radio Love Jogja, maka hidupmu jadi ajaib. Saya lihat hari ini hidup saya ajaib. Ya, saya menjadi mentor dari 17.716 radio. Dan itu bukan Kristen. 80%-nya adalah non. Saya bersyukur, semua urusan radio saya tahu. Ya. Belum ditambah saya menjadi badan anggota eksekutif dari VOE. Daerah teritorial saya adalah Indonesia dan Asia Tenggara. Saya berkata, wow, fantastis. Kenapa? Disitulah saya melihat bahwa ada maksud Tuhan yang besar dari sebuah media. Amin. Hari ini saudara punya semua aplikasi. Hari ini saudara mungkin punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya apapun. Mari, itulah semua orang yang follower saudara, itulah jemaat saudara. Saudara jadi gembala di situ. Ya. Jangan bikin status yang galau-galau, nggak penting, nggak usah. Ya. Kenapa? Bikinlah status yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang mengakses Instagram kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang membaca Facebook kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang mendengarkan ketika kita siaran. Kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa mereka sebetulnya. Tapi satu hal, biarkan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Ya, biarkan mereka mendengar sesuatu hal bahwa ada sebuah pribadi yang mengasihi mereka. Siapa itu? Namanya Yesus. Dari mana? Ketika kita terus melayani, terus kita memberitakan ada pribadi yang mengasihi engkau dan menerima engkau apa adanya. Kalau hari ini baru usia 2 tahun, itu masih start di awal. Ya. Mari lebih semangat lagi, ya, hukumnya adalah ini, setia dengan perkara yang kecil, ya, maka perkara yang besar itu akan ditambahkan. Amin. Radio Suara Pengharapan mungkin hari ini baru data di tadi, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan saya tidak pernah tahu. Ya, tapi saya mau berkata, Tuhan, miliaran jiwa-jiwa mendengar akan berita firman. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama, saya minta tim musik. Saya nggak akan panjang lebarkan, ya. Saya minta lagu pujian yang tadi, yang tak mungkin bagiku. Biar itu yang dikerjakan Tuhan terus di tempat ini. Kita percaya bahwa ada sebuah movement, sebuah pergerakan terobosan yang Tuhan mau lakukan di tempat ini lebih lagi. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari bangkit berdiri. Mari kita berkata, Tuhan, dengan iman kami melihat bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pemikiran kami, itu yang sedang kau kerjakan di tempat ini, Tuhan. Apalagi untuk pelayanan radio, kami percaya ada sebuah terobosan yang besar, yang ajaib, Tuhan. Yang tak mungkin bagiku. Mari dengan iman katakan pujian ini. Semua mungkin bagimu. Amin, amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin. Yang tak pernah kulihat, Dan
sama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kita sekali lagi mau berkati buat Radio Suara Pengharapan. Saudara, mungkin tempat ini terbatas, gedung ini terbatas, hanya kapasitas sekian ratus orang. Tapi percayalah, lewat radio tidak terbatas. Yes. Tidak pernah terbatas, saya katakan. Data yang tadi saya munculkan ada data yang semalam saya ambil dan itu hanya kurun waktu 1 minggu terakhir. Saya tidak tahu ada banyak ribuan jiwa di luar sana yang sebetulnya menantikan Yesus, menantikan jamahan Tuhan dalam hidup mereka, menantikan pemulihan, menantikan bahwa mereka berkata, Tuhan, lepaskan aku dari semua hal ini. Mari berdoa pagi hari ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelayanan radio yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur menyentuh 24 negara. Kami menyentuh Tuhan ribuan jiwa-jiwa. Tapi kami berdoa, Tuhan, terus kerjakan lebih lagi, Tuhan. Rohmu kerja terus lebih lagi, sehingga ada terobosan yang lebih besar, lebih ajaib lagi, Tuhan. Dari tempat ini mendatangkan banyak pemulihan. Dari tempat ini mendatangkan banyak kesembuhan. Dari tempat ini mendatangkan, Tuhan, banyak jiwa-jiwa mereka bertobat dan mengenal Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarkan Rohmu yang bekerja hari-hari ini di semua siaran apapun, Tuhan, di Radio Suara Pengharapan. Bahkan di setiap lagu, di setiap firman yang diputar, Tuhan, mari Engkau bergerak lebih lagi, Tuhan. Kami melihat ada banyak jutaan jiwa-jiwa yang sedang menanti sebuah pemberitaan kabar baik yang membuat hidup mereka terbebas dari apapun yang sedang mengalami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur. Biar Kau yang pegang dan ambil alih semuanya. Biar Kau yang pegang dan ambil alih semuanya Radio Suara Pengharapan ini, Tuhan. Menjadi sebuah media yang sangat efektif memberkati banyak jiwa-jiwa. Ampuni kami kalau kami seringkali pesimis. Ampuni seringkali kalau kami seringkali, Tuhan, memandang dengan sebelah mata. Tapi biarkan hari ini kami rindu, Tuhan, semua, Tuhan, telinga mendengar bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Berkati gereja-Mu di tempat ini dengan Bapak Gembala, Tuhan. Berkati dengan semua jemaat yang ada. Mari terus berikan visi yang jauh lebih ajaib, Tuhan, di tempat ini. Biar dari tempat ini lahir, Tuhan, banyak pelayanan yang memberkati banyak jiwa, memberkati bangsa-bangsa. Bahkan, Tuhan, dari tempat ini banyak pengajaran-pengajaran yang baru, yang itu akan memberkati, Tuhan, banyak anak-anak muda. Banyak, Tuhan, anak-anak, bahkan banyak pemulihan keluarga terjadi dari tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, atas nama pemimpin dan jemaat mengucapkan terima kasih pada Bapak Anton, Ibu, ya, yang hari ini sudah berkenan untuk melayani dan memberikan semangat, saudara-saudara. Si Tuhan, ya, saya punya seorang teman di Prambanan. Dulu dia asli di sini, namanya Pak Suroto. Dia punya istri, dan Pak Suroto itu cerita, istri saya itu kemana-mana, selalu setel Radio Suara Pengharapan. Jadi saya juga dengar seperti itu, ada yang lain-lain seperti itu. Ada banyak di antara kita yang memang mereka senang dengan pelayanan Radio Suara Pengharapan. Ya, tolong saudara-saudara keluarkan HP-nya. Yang punya HP dikeluarkan. Mendownload Radio Suara Pengharapan. Ya. Nanti yang sore juga begitu. Jadi jangan dibiarkan satu pun di antara kita yang tidak bisa menikmati karena kan tidak tahu caranya. Karena kita kan generasinya beda-beda. Ada yang generasi muda, generasi tua, ada yang tua sekali, agak tua. Ya. Oke, Mas Michael dipersilahkan. Iya, shalom Bapak Ibu jemaat semuanya. Dan shalom para pendengar Radio Suara Pengharapan dimanapun berada. Hari ini luar biasa sekali karena sudah 2 tahun Radio Suara Pengharapan berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini ada sedikit seremoni untuk secara simbolis kita sedikit merayakan hari ulang tahun Radio Suara Pengharapan yang kedua.
Mari saya undang semua pengurus dan penyiar Radio Suara Pengharapan untuk bisa naik ke altar. Dan juga Bapak Ibu Gembala, serta Bapak Ibu Anton juga boleh, silahkan. Kita akan potong tumpeng bersama. Silahkan teman-teman bisa bantu untuk menyiapkan. Boleh sebelumnya kita menyanyi bersama dulu, ya, biar semuanya juga ikut bersukacita merayakan ulang tahun yang kedua Radio Suara Pengharapan Klaten. Selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Dan spesial juga Bapak Ibu, ini bertepatan dengan ulang tahun Ibu Gembala kita, Ibu Yuli Puji Astuti. Selamat Ibu Gembala, kita biasa panggilnya Mamah ya, selamat ulang tahun Mamah ya. Harusnya Pak Gembala Papa ya, tapi kayak nggak biasa. Kadang beliau iri katanya, yang Ibu dipanggil Mamah kok saya nggak dipanggil Papa gitu ya. Ibu semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan secara luar biasa pelayanannya. Ya, amin. Silahkan Bapak bisa mulai potong tumpengnya. Loh, kok jadi potong tumpengnya? Iya, tumpeng yang pertama akan diberikan kepada Ibu Gembala. Sekalian juga ulang tahun. Yang keberapa, Mamah? 54. Yang ke-54. Wah, semakin sehat dan diberkati Tuhan. Sedikit saja Pak, diet soalnya Ibu. Iya. Mari ke tengah Mama. Iya. Iya. Background Mbak, background. Agak ke tengah Mas, agak ke tengah. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu jemaat. Selamat ulang tahun sekali lagi kepada Ibu Gembala, Ibu Yuli. Halo. Bapak maaf, nanti bisa dilanjutkan di rumah ya. Ya. Berikutnya untuk tumpeng yang kedua. Saya minta ini perwakilan dari jemaat ya, sebagai salah satu. Oh ya, Pak Anton dulu. Ini sudah 5 menit ya, tapi ya berarti nggak bisa diambil ya. Terima kasih Bapak Anton sebagai bidan lahirnya Radio Suara Pengharapan di tempat ini. Terima kasih sudah 2 tahun masih membina dan mementori kami sebagai para penyiar. Kalau misal minta lagu tetap ke Pak Anton, misal ada yang rusak tetap ke Pak Anton. Foto HP. Mas Eka foto lagi Mas Eka. Iya, ini sekalian. Terima kasih untuk pelayanannya, Bapak. Satu terus.
Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Anton. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya akan semakin banyak radio-radio yang akan berdiri dan bisa memberkati Indonesia khususnya dan juga bangsa-bangsa. Tumpeng yang ketiga, yang terakhir ini ya, perwakilan dari jemaat sebagai pendengar ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendengarkan Radio Suara Pengharapan Klaten. Kalau Bapak Ibu punya masukan, punya ide program yang bisa kita jalankan, kami persilahkan. Kami mohon Bapak Mariono bisa menjadi perwakilan jemaat untuk menerima tumpeng, silahkan. Ini senior ya di jemaat ini. Muridnya Bapak Topo langsung, luar biasa. Terima kasih, silahkan Bapak kembali. Dan terima kasih kami ucapkan juga sebagai perwakilan di Radio Suara Pengharapan untuk semua pengiklan di Radio Suara Pengharapan. Ada dari Nirwana Land dan juga Prambanan Village. Dan juga terima kasih untuk Arta Nugraha dan juga Rumah Makan BMW yang selama ini sudah menjadi pengiklan di Radio Suara Pengharapan Klaten. Dan demikian sedikit seremoni potong tumpeng, nanti kita lanjutkan nanti ya. Foto bersama dulu. Sudah 10 menit ya, eman-eman. Ya. Dan terima kasih juga untuk para pengurus dan juga penyiar yang setia sampai saat ini masih siaran. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu juga untuk ikut menjadi penyiar, boleh nanti mendaftar ke Mas Ketua, Mas Yesaya. Oh sekarang pindah Seva. Oh Mas Yesaya menjabat 1 tahun kemudian Mas Seva ya. Terima kasih dan sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu semuanya untuk radio kita, Radio Suara Pengharapan Klaten. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Oh ya, lupa sebentar. Sudah saya siapkan door prize. Lupa. Iya, Bapak Ibu. Sekedar buat sukacita hari ini ya, ada beberapa door prize yang mau saya bagi. Mbak Tera bisa bantu ambil yang di sini? Bapak Ibu, saya minta ada 3 jemaat nanti yang bisa berjawab langsung maju ke depan ya. 3 jemaat saja, nanti yang bisa langsung maju cepet-cepetan ke depan. Sebutkan, kemarin kita hari Jumat sudah siaran on air full dari jam 9 sampai 9 malam, 9 pagi sampai 9 malam. Sebutkan minimal 3 program apa saja yang disiarkan. Yuk, 3 orang boleh maju ke depan. Kalau mendengarkan pasti tahu ya nama program-programnya. Gitu. Silahkan. Ya nggak ada yang tahu, berarti nggak mendengarkan Bapak Ibu. Di jemaat di share ya, bisa dilihat di jemaat ada programnya ya, di grup jemaat ada di share. Spesial hari ini saya kasih hadiahnya banyak ya. Yuk silahkan 3 orang saja boleh, siapa saja boleh. 1. Yang kedua silahkan. 3 orang saja ya, maju ke depan, yang bisa langsung maju ke depan. Makili 3-3-nya. Oh ya, ngamuk nanti. Yang 2 biar yang lain. Ada lagi Bapak Ibu, boleh silahkan. 2, monggo silahkan. 1 lagi. Yuk 1 lagi. Oh keburu lupa, kayak anak-anak. Oke yang ini dulu ya, oke silahkan dari Bapak dulu. Sebutkan minimal 3 program. Ngobrol bareng sama Pak Pendeta. Terus parenting, kemudian dengan Arta Nugraha. Nah itu tadi yang obrasan tuh dengan Arta Nugraha. Bincang dan kesaksian dengan hamba Tuhan. Ya 3 ya, udah. Enggak apa-apa diulangi. Obrasan Kidos Lala sama Ceriwis Lala. Ya betul ya. Ya betul. Boleh kasih hadiahnya. Silakan Mbak Tera langsung dikasihkan aja. Ini hasil karya anak semua ya. Di foto dulu boleh.
Oke, terima kasih. Boleh silahkan kembali. Mari Bapak Gembala, kami persilakan. Lagi boleh. Nanti waktunya panjang. Oh ya, lagi Bapak Ibu. Boleh satu orang maju ke depan. Nanti ada hadiah spesial. Nanti kan saya tanya. Boleh silahkan maju ke depan. Iya, cuma maju ya Pak ya. Bapak Ibu, saya tanya sekarang ya. Siapa yang tiap hari mendengarkan radio? Atau enggak tiap hari? Mungkin seminggu 1 kali, 2 kali gitu. Boleh angkat tangan? Kira-kira Bapak Ibu diberkati enggak dengan adanya radio? Diberkati ya. Bapak pernah dengerin radio Suara Pengharapan? Ada Kids, Lala, gitu, terus Triwis. Boleh diceritakan ini kesaksian tentang mendengarkan radio Suara Pengharapan, boleh? Apa hal apa yang bisa memberkati Bapak ketika mendengarkan radio Suara Pengharapan? Ketika saya mendengarkan radio yang menceritakan tentang firman Tuhan, saya merasa diberkati, terus ada sukacita yang baru di dalam hati saya. Terima kasih. Terima kasih hadiahnya. Mbak mana Mbak? Aku sendiri. Terima kasih, matur sembah nuwun Pak. Ya, sama-sama. Monggo silakan. Ya, foto dulu boleh. Sudah cukup. Mari Bapak. Bapak Ibu yang hari ini baru mendownload program siapa? Angkat tangan. Hari ini. Ya. Pak, silakan maju Pak. Monggo Pak, maju Pak. Ini juga dikasih hadiah. Siapa lagi? Maju lagi. Ya. Ya, baru hari ini. Ya. Tadi ada satu lagi yang maju. Ayo Pak, maju sini. Ya, yang hari ini baru mendownload program. Ya. Ya, ini yang baru hari ini mendownload program. Kita juga akan serahkan hadiah. Salaman. Salaman. Mana fotonya? Ya. Foto lagi. Pun Pak. Merapat mriki, nggih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Ya. Ya. Saya diberkati untuk program Saat Teduh. Lalu ada program Bugar. Program Bugar itu siaran tentang kesehatan. Banyak ya, kalau untuk khotbah jam 1 dan jam 7. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sepanjang hari nyetel mungkin. Mungkin pas-pas ada waktu, ada luang, ya kita bisa nikmati radio Suara Pengharapan. Ya, mari kita akan berdiri semuanya, kita akan tutup di dalam doa.